Namaku Rina, mahasiswi tingkat akhir yang baru saja pindah ke kota untuk menyelesaikan skripsi. Karena dana terbatas, aku mencari kosan murah yang dekat kampus. Temanku, Dita, merekomendasikan sebuah kosan yang ia temukan di pinggir kota. Sepi, murah, dan katanya cukup nyaman. Cuma ada 5 kamar dan cuma kamar nomor 4 yang masih kosong, katanya waktu itu. Saat aku datang, bangunannya memang agak tua. Dinding kusam, halaman sempit, dan aroma apak menyeruak dari dalam. Tapi ibu kosnya ramah. Namanya Bu Lastri, perempuan setengah baya yang tinggal di rumah utama di depan kosan. Yang penting jangan diganggu yang di kamar 5 ya, katanya saat mengantarku. Aku mengangguk meski agak heran. Bukankah kamar 5 itu sudah dihuni? Tapi aku tak bertanya lebih lanjut. Hari pertama berlalu tanpa keanehan. Tapi malam kedua, saat aku sedang mengetik, aku mendengar suara gesekan kursi dari kamar sebelah. Kamar nomor 5. Aku pikir itu hal biasa. Namun suara itu berulang-ulang terjadi setiap malam tepat pukul 1 malam. Selalu ada suara kursi digeser, disusul suara langkah pelan seperti orang mondar-mandir. Sampai suatu malam, aku bertanya pada penghuni lain, Nia, kamar 5 itu siapa sih yang tinggalin? Nia menatapku, matanya kosong. Kamar 5? Kosong? Sudah lama? Hatiku mencelos. Loh, tapi tiap malam aku dengar suara dari situ. Ia hanya menggeleng dan buru-buru masuk ke kamarnya. Malam berikutnya, aku memberanikan diri mengintip dari lubang kecil di dinding kamarku yang mengarah ke kamar 5. Entah kenapa ada lubang itu, tapi saat ku tengok, jantungku seolah berhenti. Ada seorang wanita duduk membelakangi jendela. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ia menghadap meja dengan tumpukan kertas tua. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Kupaksakan diri memalingkan wajah. Mungkin mataku salah. Tapi saat ku tengok lagi, ia tidak ada. Yang lebih menyeramkan, lubang itu mendadak ditutup dari dalam. Seperti ada yang tahu aku sedang mengintip. Aku segera mengunci kamar dan membungkus diriku dengan selimut, berdoa semoga malam segera berakhir. Pagi-pagi, aku mendatangi Bu Lastri. Bu, saya dengar suara dari kamar 5, tapi kata Nia itu kosong. Ia menunduk lama. Memang sudah kosong. Sejak Yani meninggal. Yani? Tanyaku pelan. Bu Lastri pun menceritakan. Yani adalah mahasiswi yang dulu menempati kamar nomor 5. Anak pintar, pendiam, tapi sering begadang menyelesaikan tugas. Suatu malam, ia ditemukan gantung diri di kamarnya tepat di depan cermin. Katanya karena depresi, tapi ada yang bilang, malam itu ia melihat sesuatu dari cermin. Sejak itu, tidak ada yang mau tinggal di kamar 5. Aku merinding. Terus, kamar 4. Bu Lastri menghela napas. Kamar nomor 4 adalah kamar yang paling dekat dengan kamar Yani. Dulu yang menempati kamar 4 juga pernah alami hal aneh. Selalu diganggu. Tapi kamu beda. Kamu anaknya kuat. Bisa tahan ya sudah. Setelah tahu cerita itu, gangguan mulai makin sering. Cermin kecil di kamarku berembun sendiri, padahal tidak sedang mandi. Kadang muncul tulisan samar seperti jari yang menulis dari dalam. Tolong. Aku sempat berpikir pindah, tapi semua kosan penuh. Aku terjebak. Malam ke-14, aku mengalami tidur paralisis. Tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Di ujung ruangan, kulihat bayangan perempuan berdiri. Rambut panjang menutupi wajahnya dan matanya menatap kosong padaku. Saat aku bisa bergerak, bayangan itu menghilang. Tapi esok harinya aku menemukan seutas rambut panjang dan hitam di bawah bantal. Akhirnya aku memutuskan melakukan sesuatu. Malam itu, aku berdoa, menyalakan lilin, dan membaca doa-doa di kamar. Saat tengah malam tiba, cermin di kamar bergetar sendiri. Tiba-tiba, muncul wajah wanita dari balik kaca. Yani. Matanya berlinang dan mulutnya bergerak tanpa suara. Aku mendekat. Ia berbisik. Aku tidak bunuh diri. Dia membunuhku. Aku terpaku. Siapa? Namun suara langkah kaki dari luar membuatku panik. Aku mematikan lilin dan pura-pura tidur. Keesokan harinya, aku kembali bertanya ke Bu Lastri tentang malam Yani meninggal. Tapi wajah Bu Lastri berubah tegang. Sudah, jangan ungkit lagi. Kamu tidak akan mengerti.
Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mencari data Yani di internet. Kutemukan berita lama. Mahasiswi gantung diri di kos nomor 5. Dugaan depresi. Kasus ditutup. Tapi ada komentar anonim di artikel itu. Dia ditemukan dengan luka bekas cekikan di leher, bukan tali gantungan. Aku yakin arwah Yani tidak tenang karena kematiannya bukan bunuh diri. Tapi siapa pelakunya? Satu-satunya orang yang selalu ada saat itu, Bu Lastri. Aku mulai memperhatikan. Di ruang belakang rumahnya, aku melihat kertas tua, potongan rambut dan foto Yani ditancapkan dengan jarum, seperti media pesugihan. Apakah Bu Lastri mengorbankan Yani? Malam itu, aku beranikan diri mengendap ke kamar 5. Kusentuh gagangnya. Tidak terkunci. Saat kubuka, kamar itu gelap, berdebu, dan ada jejak kaki dari lantai menuju tembok. Tiba-tiba, pintu menutup keras di belakangku. Dan di cermin yang retak muncul tulisan besar. Bu, L, A, S, T, R, I. Keesokan harinya, Bu Lastri ditemukan pingsan di depan cermin rumahnya. Katanya ia bermimpi dikejar Yani dan dicekik. Sejak itu, kamar nomor 5 disegel dan aku pindah kos. Tapi hingga detik hari ini, kadang saat aku lewat dekat kos itu, kulihat jendela kamar nomor 5 masih terbuka. Tirai bergoyang dan bayangan perempuan berdiri, memandangi jalan. Yani belum benar-benar pergi.